Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rifki M. Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan notifikasinya. Lalu bagikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Zubair bin Awam masih sepupu Nabi SAW. Walau usianya berbeda jauh, ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib, saudara dari ayahnya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Dan ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, saudara dari Khadijah, istri Nabi SAW. Maka tak heran jika Nabi SAW sangat menyayanginya. Ia telah memeluk Islam pada masa-masa awal Islam didakwahkan ketika masih berusia 12 tahun. Dalam riwayat lain 15 tahun. Karena itu ia termasuk dalam kelompok sahabat As-Sabiqun al-Awwalun yang memperoleh pujian langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya. Tidak lama setelah memeluk Islam, ia mendengar berita bahwa anak penduduk Makkah telah membunuh Nabi SAW. Dengan marah ia menghunus pedangnya dan mencari tahu siapa yang membunuh beliau. Tetapi kemudian ia bertemu dengan Nabi SAW yang segar bugar saja. Sementara pedangnya masih terhunus, beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, Zubair?" "Aku mendengar bahwa Tuhan telah dibunuh," kata Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi SAW. "Aku akan memancung kepala orang yang membunuh Tuhan." Nabi SAW tersenyum melihat sikap dan semangatnya. Beliau mendoakan dia dan juga pedangnya. Kemudian menyuruhnya pulang. Itulah pedang yang pertama kali dihunus demi untuk membela Islam. Peristiwa itu merupakan gambaran awal bagaimana sikap Zubair bin Awam terhadap Nabi SAW dan Islam. Maka tak heran jika kemudian ia tak pernah absen dalam semua pertempuran bersama Nabi SAW. Dan setelah beliau meninggal, jiwa dan semangat hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada perjuangan menegakkan panji-panji. Sebagaimana para sahabat pada masa awal, keislamannya membawa kepada penyiksaan dari kaum Quraisy. Walau sebenarnya ia dari keluarga terhormat dan sangat disegani. Pamannya sendiri, Naufal bin Khuwailid, yang terkenal dengan nama singanya Quraisy, pernah menggulungnya dengan tikar dan menggantungnya terbalik dalam keadaan terikat. Dan di bawahnya ada api sehingga asapnya menyesakkan dadanya. Berbagai siksaan ditimpakan oleh kaum kerabatnya sendiri, tetapi semua itu tidak mampu mengembalikannya ke agama jahiliyah. Karena makin kerasnya tekanan dan siksaan yang ditimpakan kaum kafir Quraisy pada orang-orang yang memeluk Islam, Nabi SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, dan Zubair termasuk di antaranya. Raja Habasyah Najasyi memberikan perlindungan kepada muhajirin ini dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sendiri. Walau hidup dalam keadaan damai dan tenang melaksanakan ibadah, tetapi hati Zubair selalu gelisah sejak ia memeluk Islam. Hatinya seolah terikat dengan Rasulullah SAW. Ada kerinduan menggejolak untuk selalu bersama beliau. Walau ada juga kekhawatiran karena itu, begitu mendengar keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab yang membuat posisi kaum muslimin lebih kuat, ia segera kembali ke Mekah untuk bisa selalu bertemu dan melihat Rasulullah SAW. Kapan saja kerinduannya itu datang. Zubair juga dikenal sebagai penunggang kuda yang handal. Dialah salah satu dari hanya 2 penunggang kuda pasukan muslimin pada perang Badar. Dan ia diserahi Nabi SAW memimpin front sisi kanan. Satu lagi adalah Miqdad bin Aswad diserahi untuk memimpin sisi kiri. Dengan pedang yang pernah didoakan oleh Nabi SAW, jiwa kepahlawanannya jadi makin menonjol. Dalam perang Badar tersebut, ia mampu membunuh jagoan-jagoan Quraisy yang jadi andalan, seperti Naufal bin Khuwailid, si singa Quraisy yang masih pamannya sendiri, Ubaidah bin Said,
Ibnu As bin Umayyah, dan lain-lain. Pada perang Uhud itu pula, pemegang panji kaum musyrikin Talha bin Abu Talha menantang duel, tetapi tidak ada yang menyambutnya, sehingga dengan congkaknya ia meremehkan pasukan muslim. Ia memang seorang jagoan Quraisy yang perkasa. Segera saja Zubair keluar menyambut tantangannya. Ia berhasil meloncat ke atas belakang unta Talha dan mereka jatuh bergulingan di atas tanah. Zubair berhasil membantingnya, kemudian membunuhnya dengan pedang kesayangannya, pedang yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memuji ketangkasan Zubair tersebut dan beliau bersabda, "Setiap nabi itu mempunyai hawariyun pembela, dan hawariyunku adalah Zubair." Begitulah hampir semua pertempuran diterjuninya. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Zubair bin Awam adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah absen dari pertempuran yang dilakukan bersama Nabi SAW. Mungkin itu sebabnya dari penjabaran bahwa Zubair memang hawari, pembela Nabi SAW, dan dalam setiap pertempuran ia selalu menunjukkan jiwa dan semangat jihadnya, jiwa dan semangat untuk memperoleh syahid di jalan Allah. Begitu juga dengan berbagai pertempuran yang diterjuninya sepeninggal Nabi SAW. Zubair hampir tidak bisa dipisahkan dengan Talha. Kalau disebut nama Zubair, pastilah orang akan menyebut Talha. Dan kalau ada yang menyebut Talha, pastilah Zubair juga disebut. Mereka memang memiliki banyak kesamaan. Sejak kecil dan remaja tumbuh bersama. Ketika mereka berdua memeluk Islam, Nabi SAW pun mempersaudarakan mereka. Di samping mereka berdua memang masih kerabat dekat dengan beliau. Bahkan kemudian Nabi SAW pernah berkata, Talha dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Seperti telah ditakdirkan untuk bersama-sama, kedua orang bersahabat itu, Zubair dan Talha ini pun menjemput syahidnya bersama-sama, yakni dalam perang Jamal di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Zubair meninggal dalam usia 64 tahun. Dan jenazahnya dimakamkan di suatu tempat yang disebut Wa'adis Siba, sekitar 7,5 km dari kota Basrah di Irak sekarang. Ya, Sobat M-Huda, itulah kisah Zubair bin Awam, kisah kepahlawanannya dalam memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.